Saya yakin apa komedi kacau ini akan dulu kan Malam Minggu Miko luar biasa banget orang juga menikmati. Gimana sih Kak merasa komedi kacau ini bisa nggak melampaui itu juga? Saya yakin sekali karena di semua seri saya itu belum pernah ada Yono Bakri. Dengan adanya dia. Kayak pesugihan saya. Kayak bukan tersanjung saya Bang di sini Bang. Saya yakin kehadiran Yono Bakri ini akan membuat series ini jadi luar biasa. Bang, kenapa memilih serial dibanding membuat film? Kenapa? Memilih serial dibanding buat film gitu? Ya lagi ingin mencoba format series ini sih. Karena kadang-kadang kalau di series kan ada beberapa hal yang bisa kita ceritakan secara panjang gitu. Dan kebetulan untuk premis cerita komedi kacau ini lebih cocok untuk series. Tapi Kak Yono sendiri memberikan warna baru nggak sih di serial Kak Radit atau gimana? Orang Kak Yono tuh emang se-happy ini juga pada saat di Kita tanya orangnya daripada matanya gini-gini. Maksud saya kan Iya, kan dianya ada ya. Oh, iya. Pengen ini dibanggain ya sebetulnya. Iya. Gimana nggak? Apa? Memberikan warna baru nggak sih? Lo memberikan warna baru. Saya nggak tahu itu bisa memberikan warna baru apa enggak. Yang pasti aku maksimal untuk ada di project ini karena proses belajar juga. Jadi apapun yang di daerah sama Bang Radit aku ikutin. Bang Radit puas nggak Bang? Wah puas banget. cinta aku sama Tidak pernah telat. Cuma sekali. Oh sekali. Sekali itu dia nangis. Jangan kasih tahu. Oke. Jangan kasih tahu. Apa tadi kamu mau nanya? Bang Radit penasaran juga kan itu ada beberapa komedian yang stand up gitu, itu materinya itu dari Bang Radit sendiri atau mereka menyiapkan sendiri? Oh itu pertanyaan bagus. Jadi ada beberapa yang memang punya materi sendiri, ada beberapa yang sudah pernah mereka bawain. Ada yang kita ngasih guide sederhana doang, deskripsi ada ya. Cuman akhirnya mereka kembangin sendiri. Gitu. Yang lain ada nggak nih? Mas Anca gimana nih setelah lama nggak muncul kan terus muncul lagi terus bareng Bang Radit sebenarnya bersyukur juga untuk diajak lagi di project series gitu ya. Terus kagok lagi nggak sih acting lagi gitu? Kagok atau apa? Kagok sih enggak ya. Iya. Mungkin masih shock, Ancanya masih shock. Jadi kami kuasa hukumnya Iya. masih akan mendampingi proses ini. Lupa tadi. Teman-teman doain aja, ya semoga prosesnya bisa kita lalui sama-sama ya. Kita kuasa hukum maksimal Iya, betul. membela klien kita. Iya. Saya Jadi terima kasih ya teman-teman semua. Pokoknya karena Bang Raditnya juga ngasih gua kebebasan gitu untuk melakukan apa aja sih. Tapi yang penting gua ngomong dulu gitu kan mau kayak gimana sih. Berarti nggak bebas dong. Berarti kan melakukan kebebasan untuk melakukan apapun. Tapi harus ngomong dulu. Berarti nggak bebas dong. Aku ngomongnya di awal doang. Gue nanya gitu abis itu pokoknya lo Punya kebebasan punya untuk kebebasan. bertanya, untuk melakukan. Enggak untuk bereksplorasi. Tapi Kak Anca pada saat ditawarin Kak Radit tuh gimana sih happy-nya? Terus ada omongan-omongan nggak sih? Kaget ya, kaget. Kaget. Kagetnya gimana dong? Ayam. Ini interview apa sih? Omongannya gimana pas Kak Radit mau ngajakin Kak Anca untuk bicara ini? Lo lagi ngapain? Gue lagi nimba nih. Ini Mbak. Mau main film nggak? Mau. Yaudah ikut. Oh, cepet ya langsung gitunya ya. Datang Soraya kata casting. Udah casting. Gue beneran lupa, gue ngomong gitu. Beneran. Iya lu lupa. Umur. Emang Kayak gitu apa ya sih yang kalimatnya? terjadi dengan Mas Anca setelah Malam Minggu Miko di luar kamera gitu ya maksudnya? Kesibukannya apa? Kesibukannya. 13 tahun ini. Salah banyak lah, banyak. Sempat kerja juga di agensi segala macem. Pokoknya itulah kayak bapak-bapak pada umumnya. Kayaknya pada bapak umumnya nggak agensi juga sih. Enggak, cuman gue pribadi ya di komedi kacau ini mungkin teman-teman kalau nonton bisa ngelihat betapa lucunya situasi-situasi yang dibuat sama si Anca melalui karakter Gatot dan si Tanto juga gitu. Karena yang menarik di sini adalah komedi yang tercipta di lingkungan kerja, which is gue tuh sebenarnya nggak pernah coba bikin itu gitu di project-project sebelumnya tuh jarang banget gue ngomongin komedi kantoran, komedi pekerjaan, apalagi di sini juga ada soal sudah menikah, sudah punya istri gitu. Jadi buat gue ini arena bermain yang seru banget. Gitu. Mas Radit, ini kan cerita tentang keluarga ya, terinspirasi dari kisah sendiri nggak sih cerita? Sorry, kamu kayak mau iklan ya? Megang HP-nya nggak sih? Iya. HP-nya gini. Bagus banget. Kayak brandnya tuh kelihatan Iya, banget kayak gitu. Pakai yang ini. Iya betul. Apa tadi pertanyaan? Inspirasi. Terinspirasi dari kisah pribadi.
Kebetulan karena kita developmentnya bareng Musidik juga, jadi ada beberapa pengalaman pribadi Musidik dalam mengelola comedy club dia, Ketawa Comedy Club yang ada di Jakarta Selatan tuh sempat dia sharing juga sih gitu. Jadi memang ada pengalaman pribadi gua ada, tapi nggak gitu banyak ya, paling ngambil intisarinya aja sih. Ada dimasukin juga mungkin soal cerita selek-selekan antara komunitas komika. Gue suka nih mancing nih, udah media banget. Kaget, Nanti kita jawabnya cuma segini, jadi satu artikel. Satu artikel. Gue sih baru ini pertama kali diwawancarai ya. Nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Nggak ada. Kita fokus ke ngomongin soal comedy clubnya dan apa yang terjadi di dalamnya. Terutama yang jadi konflik utama adalah betapa susahnya gitu menghidupkan comedy club di Jakarta ya, terutama di Indonesia gitu. Apalagi kalau pekerja-pekerjanya kayak mereka buat. Bisa, Bang. Ya, Lihat season 2 bisa tuh. Ini kan bukan pengumuman ya, ini berharap nih melamar kerja ini. Ini bukan pengumuman, season 2 itu bukan pengumuman. Karena abis ini gak ada job lagi ya. Itu dia. Tapi Diano happy gak sih akhirnya kan pesanan pertama juga sama Kak Radit, itu happy gak? Se-happy itu apa? Ada mungkin di belakang layar ada omongan dari Kak Radit sampai memilih Kak Yono juga, itu ada gak? Maksudnya? Alasan. Enggak, Mbak Awal tadi nanya ke saya, terus ke Bang Radit juga. Ini dua pertanyaan. Oh gitu. Jadi Oke. setelah Baik. Kak Yono itu, Kak Radit kenapa sih memilih Kak Yono? Oke, Bang? kita jawabnya bareng ya. Ya. Jadi kalau misalnya Tapi kita jadinya pas depan loh. iya, Jadinya pas vlog depan. vlog. 3, 2, 1, flip. Aku belum ngarep. Iya, aku Jadi kenapa pernah memilih Kak Yono dulu di serial ini? Kedua, Kak Yono se-happy itu kah diajak Kak Radit di serial komedi kacau ini? Kalau buat gua pure soal casting sih, kecocokan sama karakternya. Dan kebetulan kita layernya lumayan banyak ya, dari gua pribadi, abis itu dari Soraya juga sebagai PH-nya. Baru keputusan akhirnya kita diskusin bareng-bareng. Jadi castingnya pun dia juga banyak banget. Ada berapa kali tuh? kurang lebih 11 kali lebih. 11 kali dia di casting, terus sampai akhirnya dia berhasil masuk di percobaan ke-11 setelah baret mobil produser. Yang itu nggak usah dikasih tahu. Oke. Nggak usah dikasih tahu. Tapi dia 11 kali ya? 11 kali, Bang. Udah gitu ganti-ganti kan? Ganti-ganti. Jadi yang pertama-tama tuh 4 kali apa 5 kali sendirian, terus coba ditandemin sama lawan main gitu-gitu. 11 kali casting. Alhamdulillah seneng. Iya, karena seneng banget karena itu baru 3 bulan apa berapa bulan merantau di Jakarta sudah dapat proyek ini gitu. Oh, pamer. Bukan, pamer. kan saking senengnya, Bang. Iya. Tapi aku beruntung sih. Gitu lah. Iya. Lo casting berapa kali? Keren. Luar biasa. Beneran. Berapa perantaunya berapa lama? Gue lahir sini pak. Oh, pantas sekali. Tergantung jumlah merantaunya, Bang. Kalian ngobrol deh. Bang, boleh diceritain perannya Kak Dion Wiyoko sendiri nggak sih? Kan dia pakai protetik. Iya, prostetik ya. Boleh diceritain. Itu jujur ya, itu gue ngelihatnya aja. Gue kayak, Dion lu nggak apa-apa Dion, panas karena kan dipasangnya lumayan lama kan. Tapi ya itulah yang namanya aktor beneran ya. Berarti kami ini. Ya gue juga sih kayaknya ya. Nggak, maksudnya yang bener-bener ya udah dia duduk aja nungguin di set, kalau waktunya take kalau udah tinggal pulang gitu. Dan masih bisa bercanda loh beliau, Bang. Iya, masih bisa bercanda gitu. Bener-bener dedikasi sama karakternya tuh. Aduh, gue senang banget gitu ngeliatnya. Sebenarnya kita kalau take ketawa-ketawa mulu, kejadian bercanda. Sebagai apa mungkin? Kenapa? Boleh di-spill sebagai apanya? Boleh di-spill nggak ya? Pokoknya dia jadi anak orang kaya aja gitu. Dan akhirnya berkonflik dengan klub gue. Bang Radit kan di setiap filmnya Bang Radit itu Bang Radit selalu memerankan gitu serial maupun film kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu pernah capek nggak atau nantinya akan orang-orang aja yang mainin gue di balik layar aja gitu nggak ada muka gue gitu, pernah kepikiran kayak gitu nggak sih? Ya justru project gue selanjutnya gue akan ngambil satu role aja gitu. Gue nggak ngedirect dan sambil main juga gitu. Karena di sini memang karena cukup panjang dan agak melelahkan juga ya karena syuting days kita lumayan lama gitu. Gue pengen coba-coba untuk punya peran yang lain, memang betul sih. Lagi pengen coba. Kalau tadi kan sempat mention soal agak ini ya susah untuk sustainability comedy club di Jakarta atau di Indonesia. Iya. Itu sebenarnya faktor-faktornya apa aja sih kalau mungkin Bang Radit? Kebetulan karena gue nggak terlibat langsung ya operasional day to day, gue nggak terlalu paham. Karena yang ngerjain itu
ada Panji ya, Panji juga ada Comika Ada. Comedy Club itu kan. Panji Pragiwaksono sama Mo Sidik. Rasanya ya kalau dari cerita ini mungkin bisa kelihatan ya problemnya di mana ya. Kalau dari cerita kita sih pertama soal minat orang, lalu ada persoalan dengan supply juga karena nggak banyak komedian yang bisa ngisi full 1 tahun, karena kan mungkin orang bosan ya kalau ngeliat yang itu lagi ya rasanya adalah kombinasi dari itu semua sih. Tapi kalau untuk lebih tepatnya gue nggak paham sih, karena gue nggak ngerjain juga sih. Ada lagi kira-kira Setelah kali ya? setelah ini mungkin ada Lu project. ada yang lain nggak? Nih, ada nggak? Ada nggak nih? Bang Radit. Ayo boleh. Kan ini kan syutingnya cukup lama ya, 2 tahun yang lalu ya. Ya. Nah terus 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih. Nah, emang awalnya direncanain emang untuk tayangnya tahun ini atau emang sebelumnya ada penundaan? Ya. Terus, ada nggak sih karena syutingnya tuh udah terlalu lama, terus kayak tadi apa namanya, inspirasi yang komedi klubnya udah tunjuk gitu, ada nggak sih kekhawatiran buat tayang serial ini? Oke. Sebenarnya ini malah maju dari jadwal. Rencana kita tahun 2056. Tuh. Dan Ini serius. 2056 di saat kita semua tidak ada. masih ada loh. 2056 udah lama, Doa Bang. loh, gue doa supaya bisa hidup selama itu. Lo pesimis banget. 2056 Lo menyalahi takdir Coba berarti. 2002, aduh HP ku mana? Masih lama, Umur masih berapa 40, masih 30 tahun lagi. Masih bisa, masih 30 hidup tahun lah. lagi? Iya, masih. Bang Radit sekarang umur umur berapa lo? 2032. Iya kan masih 60-an. Oh masih hidup itu. Iya. Masih Doa hidup. itu namanya nggak boleh. Iya. Sorry maaf, jangan ngambek. Iya. Adit, Pertanyaan sih. kenapa tayangnya baru Oh iya ya. sekarang? Karena banyak banget hal yang kita mau perfect ya di editing apa segala macam. Jadi pelan-pelan kita telusurin. Dan rasanya juga karena kita waktu itu syutingnya cukup intens, jadi memang perlu waktu yang cukup lebih lama juga gitu. Dan pihak yang terlibat kan juga banyak ya. Ada dari gue sebagai sutradara, ada Soraya juga, ada Netflix juga. Jadi untuk menyamakan semuanya itu mungkin butuh proses gitu. Pun juga mungkin ngantri juga ya. Kalau nggak salah kan Netflix juga udah punya roster seri-series Indonesia yang lain gitu. Nah sehingga baru sekarang gitu. Cuman yang asiknya adalah kita jadi punya waktu lama nih untuk ngerangkai series ini jadi sebaik mungkin. Oke, terus ini pertanyaan berikutnya soal kekhawatiran, karena ini ngomongin soal bangkrut. Terus ada yang bangkrut beneran. Nggak terlalu khawatir sih, maksudnya dalam artian ya, karena memang cerita ini kan berjalan organik aja gitu, sesuai story-nya gitu. Dan kita kan belum tahu ya di akhir season ini berhasil apa enggak. Iya. Jadi ya nanti kita lihat aja. Jadi apakah memang itu visioner atau memang enggak? Kecuali kita nonton dulu sampai habis per episode. Betul. Terus Bang Yono emang ini bakal jadi proyek terakhir Bang Yono ya waktu di caption Bang Radit. Tuh kan, Caption Bang Radit ini Ngerantau lah deh. saya sudah bilang ke Bang Radit jangan bercanda yang kayak gitu. Bukan. Gue udah jelasin Bang di Radit ini wartawan banget. Ya. Besok ntar meninggal mati aku ngerasa. Ya, gue jelasin nanti di Spotify gue, nanti denger aja. Gue sempat klarifikasi sama Yono. Iya. Karena kan dia lagi digosipin kan. Enggak ada. Nggak ada lu digosipin lu dari, Gosipin apa? dari bulan lalu. Oh nggak tahu ya? Enggak tahu. Nggak tahu, Memang ya. dari Bang Radit Ya, humornya ini. bukan. Pulang dari sini kalian akan tahu. Jangan dong. Jangan. Enggak itu Bercandaan. Iya, itu bercanda. Nanti ya sempat dibahas juga ya sama Yono ya. Dia suka dibercandain. Tiap kali ada project dibilangnya ini project terakhirnya Yono Bakri. Ini Iya. project terakhirnya Yono Bakri. Abis itu orang heboh sendiri. Iya, semoga husnul khotimah. Ya istirahat ya Yono Bakri. Iya. Padahal dia seperti kalian lihat, dia kan CGI nih. Asli. Oh asli. Asli ini orang bisa Masih ada, dipegang masih nih. Coba Mbak pegang Mbak. Yono Bakri masih ada. Tapi ngikutin loh dia. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya teman-teman.